eh, itu terkait dengan pasal 3. Eh, Kalau kami membaca pasal 3, apabila ada daerah yang tidak dapat melakukan proses lanjutan, maka usulan dan penetapan itu ditentukan oleh KPU kabupaten kota setempat. Mohon kami diberikan konfirmasi, karena kalau melihat pasal 3, yang dapat melakukan penundaan itu adalah KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Jadi, apakah kemudian dimaknai bahwa hanya KPU saja, atau ketiga lembaga tersebut, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, yang memberikan rekomendasi, apakah ini fakultatif ataukah ini kumulatif. Yang kedua adalah, kalau kami melihat ide yang disampaikan dari PKPU ini adalah mengutamakan daring, dan kami sepakat bahwa kita tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat harus dilakukan verifikasi, rapat, ataupun bertemu. Tapi kalau protokol kesehatan melalui bertemu itu tidak bisa, maka akan dilakukan secara daring. Dan kalau kita melihat pasal-pasal dari semua tahapan, kami melihat bahwa akses kepada pengawas pemilu itu hanya muncul di pasal 71, di mana KPU Provinsi Kabupaten Kota memberikan akses informasi kepada pengawas pemilu setempat. Artinya, di dalam proses baik itu pemutahiran data pemilih, verifikasi calon perseorangan, itu akses kepada pengawas pemilu tidak diberikan. Kami berharap bahwa ada klausul yang mengatakan bahwa KPU setempat sesuai dengan tingkatannya mengajak pengawas pemilu di dalam proses verifikasi calon perseorangan misalnya. Kenapa? Kalau kita melihat tren sengketa, kita semua tidak mau ada sengketa, tetapi sengketa pemilihan paling banyak muncul di pencalonan. Sama kayak pada pemilu 2019, sengketa paling banyak itu adalah di pendaftaran partai politik dan di caleg. Dalamnya pilkada, sengketa paling banyak itu adalah dalam proses pencalonan. Kalau kita melihat PKPU ini, apabila petugas mendatangkan verifikasi dia tidak ketemu, kemudian dikumpulkan oleh calon dalam sebuah tempat dan juga tidak bertemu, maka dapat dilakukan verifikasi secara daring. Bagaimana pengawas pemilu tahu bahwa verifikasi daring sudah dilakukan atau tidak? Apa ada videonya? Dan bagaimana seandainya ada berita acara, kemudian si orang yang diberikan verifikasi tidak pernah mengatakan bahwa dia pernah diverifikasi ataupun tidak pernah diverifikasi. Poin yang mau saya sampaikan itu ada terkait bahwa komunikasi antara KPU dan Bawaslu di tingkat bawah, baik dari proses verifikasi, itu sebenarnya akan mengurangi sengketa yang muncul di ke depan. Gitu. Karena sudah ada komunikasi di antara penyelenggara terkait dengan verifikasi. Apabila komunikasi itu tidak muncul, maka potensi sengketa itu bakal akan ada, sehingga bisa saja nanti verifikasi calon perseorangan akan diulang kembali. Kalau kita melihat ada 152 calon perseorangan, ada 154 calon perseorangan, 2 gubernur, yaitu untuk Sumatera Barat dan Kalimantan Utara. Dan ada juga misalnya 152 calon bupati dan wali kota. Kalau kita lihat misalnya buat untuk calon gubernur, ada di Kalimantan Utara, atau misalnya untuk di wali kota itu ada di Kepulauan Anambas. Saya tidak yakin bahwa di Kepulauan Anambas atau di seluruh Kalimantan Utara konsep secara daring itu bisa muncul gitu loh. Kita sepakat bahwa daring, tapi kalau akses internetnya tidak muncul, kan akan muncul bahwa ini pengawas pemilu tidaknya dilibatkan sejak awal, dan itu bisa bertambah kepada hal-hal yang lain. Yang kedua adalah pendapat kami terkait dengan pertemuan langsung. Kalau boleh ditambahkan, untuk pertemuan langsung itu dilakukan dalam ruangan yang terbuka dan memiliki ventilasi yang cukup, karena bisa saja dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup, tapi ventilasinya
kurang gitu loh, sehingga tetap saja dengan jarak yang harus dipaksakan, protokol COVID yang kita inginkan itu tidak bisa tercapai. Kemudian saya maksudnya yang selanjutnya adalah minta permintaan tegas dari KPU. Misalnya tadi untuk pendaftaran calon, orang yang datang itu terbatas. Bagaimana seandainya pasangan calon itu, selama ini kan pasangan calon itu kalau mendaftar selalu bawa rombongannya gitu loh. Apakah KPU akan secara tegas menolak orang-orang yang datang ke KPU, ke kantor KPU lebih banyak daripada yang seharusnya? Apakah akan tidak boleh masuk, ataukah itu tetap akan diperbolehkan masuk? Yang kemudian mungkin dua yang terakhir itu terkait dengan tadi yang OPP dan PDP itu akan kemudian dapat mencoblos setelah jam 12. Bagaimana dengan para pemilih yang berpotensi kena COVID, misalnya para pemilih yang berumur di atas 50 tahun. Apakah kemudian mereka masuk dalam kategori sebelum jam 12 atau juga setelah jam 12? Pertama adalah tentu hak kesehatan itu adalah hak penikmatan dari hak asasi manusia yang paling tinggi, ya. Sehingga hak-hak lain itu dimungkinkan untuk dibatasi dengan melihat kepada hak kesehatan sebagai hak yang utama. Nah, dari apa yang dipaparkan tadi, termasuk saya secara singkat membaca karena memang baru pagi tadi saya terima draftnya gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama, perhatian kita adalah tentang kelompok rentan. Tadi juga ada yang sudah menyinggung. Jadi kelompok rentan saat ini tidak hanya kelompok disabilitas, perempuan, masyarakat adat, tapi juga mereka yang dalam orang dengan risiko misalkan, karena ini kaitan dengan pandemi. Otomatis itu juga menjadi bagian kelompok rentan baik karena usia maupun memiliki penyakit tertentu misalkan. Ini saya lihat belum ada soal kriteria ini dibuat misalkan. Apakah mereka ada sip pembagian gitu, jam berapa mereka boleh menggunakan hak pilihnya dan seterusnya misalkan. Atau kemudian seperti kata Bu Andi tadi di dalam undangan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih itu C6 itu yang biasanya disebut, saya kira ada semacam selain meminta untuk mematuhi protokol kesehatan terkait penggunaan masker dan seterusnya, juga memberikan catatan soal mereka yang memiliki kerentanan ini, orang dengan risiko. Nah, itu satu. Yang kedua adalah soal pasal 78, 79 saya kira di sana di soal pemilih. Ketika mereka datang ke TPS, ada perlakuan tadi satu adalah soal mereka yang ketika dicek suhu tubuhnya 38 derajat ke atas misalkan, maka otomatis akan diminta untuk berada pada posisi dibedakan gitu. Nah, ini saya kira masih belum clear kriteria untuk lebih lanjutnya seperti apa pelaksanaan teknisnya. Yang kedua, selain itu juga ada mereka yang dikategori diduga terkena gitu ya. Jadi tidak hanya suhu tubuh ketika diukur, tapi juga ketika dan ini tidak hanya pemilih, tapi juga selain pemilih, kalau pasal 79-nya itu ada juga petugas, pengawas dan seterusnya. Nah, ini saya kira kriteria pemilih atau pengawas atau siapa petugas dan seterusnya yang terpapar itu dalam konteksnya seperti apa? Ini kan ukurannya susah ini. Jadi jangan sampai nanti perlakuan, karena proses ini proses politik misalkan, ada perlakuan-perlakuan yang kemudian merugikan pasangan calon atau pemilih gara-gara membuat kriteria tersendiri gitu. Jadi kriterianya ini harus jelas. Nah, termasuk yang mereka yang dirawat di rumah sakit misalkan. Dirawat di rumah sakit ini kan ada yang kelompok yang memang sakit biasa, kemudian ada kelompok yang sakit karena memang COVID misalkan. COVID ini kan karena ada yang masuk dalam pasien dalam pengawasan yang berada di rumah sakit, tapi juga ada yang isolasi mandiri misalkan. Ini perlakuannya seperti apa? Kriteria ini juga menjadi penting. Misalkan, apakah memang mereka yang sedang dalam isolasi dan dalam perawatan itu masih dimungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya? Karena yang namanya COVID ini kan terkait dengan penyebaran gitu. Jadi persentuhan itu sangat dihindari gitu, atau kontak jarak dekat dan seterusnya.
Sehingga kalaupun itu dimungkinkan, petugasnya ini seperti apa? Standar alat pelindung dirinya itu tentu tidak cukup hanya dengan masker saja, tentu alat pelindung dirinya harus dimaksimalkan. Itu yang lain. Tadi saya juga sudah memberi beberapa catatan. Kemudian tadi saya sepakat bahwa mungkin dalam beberapa kegiatan, aktivitas itu divariasikan gitu. Ada kegiatan yang memang langsung bertatap muka, hadir secara fisik, tapi juga dalam hadir secara fisik itu dimungkinkan untuk disiarkan melalui virtual. Misalkan soal kampanye, misalkan. Dimungkinkan orang menyaksikan tidak bisa datang karena kapasitas tadi. Nah, kapasitas tadi catatan saya sama dengan yang lain, bahwa kita menggunakan protokol itu menggunakan persentase 50% dari kapasitas tempat. Jadi tidak menyebutkan jumlah orang, tapi dari kapasitas tempat yang tersedia atau yang digunakan. Maka itu automatically akan memenuhi standar protokol kesehatannya. Nah, itu dimungkinkan untuk misalkan disiarkan juga secara langsung, secara daring, dan seterusnya. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa hadir pada saat langsung tatap muka itu bisa melakukan menyaksikan yang lain. Kemudian tadi saya juga sepakat untuk petugas penyelenggara pemilu yang kemudian dari aktivitasnya menjadi penyelenggara atau petugas penyelenggara ini terpapar, itu bagaimana jaminan mereka pembiayaan dan berapa lama yang disebut terpapar akibat tugas itu harus jelas juga. Apakah sesuai dengan proses penyebaran itu inkubasinya dalam 14 hari? Kalau setelah dari itu maka dia tidak lagi menjadi bagian dari akibat dari klaster di TPS misalkan. Ini juga menjadi penting. Yang terakhir adalah soal emergency plan atau contingency plan yang harus disiapkan dalam situasi-situasi tertentu untuk kepentingan kesehatan publik.